Bab 631. Nancy meratap, kemarin, kamu tahu John dan Mance akan meracuniku. Mereka memaksaku untuk minum agar racun itu bekerja. Mengapa kamu tidak mencoba menghentikan hal itu terjadi? Wajah Zeke langsung mendung saat dia menjawab, Nancy, itu hal yang sangat dingin untuk dikatakan. Aku mencoba mereka setidaknya 4-5 kali kemarin. Namun, Nancy tetap tampil, mengapa kamu tidak berusaha lebih keras? Mungkin aku tidak akan berada dalam kondisi ini jika kamu melakukannya. Zeke langsung kehilangan kata-kata. Hah, kenapa aku begitu bodoh? Mengapa saya pikir saya bisa bernalar dengan seorang wanita? Saya baru saja menggali lubang untuk diri saya sendiri. Mengabaikan Zeke, Nancy menoleh ke sepupunya dan berkata, Lacey, pahlawanku berkata dia akan menemuiku dalam 7 hari. Menurutmu apa yang harus aku pakai? Apakah aku harus memakai riasan ringan atau tebal? Aku makan sebelum bertemu dengannya. Saat topik itu diangkat, Lacey menggosok pelipisnya dan menyarankan, Nancy, apakah kamu sudah menyiapkannya dengan jelas? Mungkinmu adalah Jenderal Utara. Ah, Nancy menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Apa yang mengatakan itu Lacey? Dia bertanya. Nah, pahlawanmu bekerja di distrik militer provinsi, bukan? Jenderal Utara juga baru-baru ini ditugaskan di distrik itu, jelasnya. Selanjutnya Mance mengatakan bahwa perusahaannya akan mengadakan pesta peluncuran dalam 7 hari dan akan mengundangnya. Pahlawanmu mengatakan akan menemuimu dalam waktu 7 hari. Itulah mengapa saya menduga kemungkinan besar adalah Jenderal Utara. Mungkin dia akan menemuimu di pesta peluncuran. Nancy menarik napas dengan tajam. Itu sangat mungkin, dia setuju. Lacey menghela napas. Yah, perusahaan kami akan mengadakan acara untuk go public dalam 7 hari juga. Ini bentrok dengan peluncuran. Kami bahkan tidak dapat mengubah waktu acara kami sekarang karena Nutel Entertainment dan Sharon Edward telah menerbitkan beritanya. Semua orang tahu tentang acara itu. Mance memiliki Jenderal Utara sebagai VIP mereka, tetapi kami tidak memiliki tokoh penting yang menghadiri acara kami. Saya yakin bahwa semua pusat perhatian akan tertuju pada perusahaan mereka sebagai pelajaran. Ini benar-benar membuat frustrasi, apa yang harus saya lakukan? Pikiran Nancy akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berharap, Lacey, jangan khawatir. Aku bukan orang yang menyerah pada teman kagum untuk pria. Aku tidak akan pergi ke pesta peluncuran Mance hanya untuk bertemu dengan pahlawanku. Jika dia ingin bertemu denganku, dia datang harus kemeriahanmu sebagai penampilan. Zeke tiba-tiba menimpali, jangan khawatir. Mance tidak akan pernah bisa mengundang Jenderal Utara. Kedua wanita itu memandangnya dengan curiga dan berkata, Anda begitu yakin akan hal itu? Zeke menjelaskan, yah, itu sangat sederhana. Dia berkelahi ketika menyelamatkan Nancy kemarin. Jelas, mereka akan menjadi musuh sekarang. Jadi, jika pahlawan itu memang Jenderal Utara, mengapa dia menghadiri pesta peluncuran yang diselenggarakan oleh saingannya? Kedua wanita itu mengaku ketika mereka tiba-tiba menyadari, kamu memang masuk akal. Mereka sedikit santai setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, Lacey berbicara, Zeke, saya kira Anda punya waktu beberapa hari ini. Biarkan saya memberi Anda tugas, apakah Anda mengenal Tuan Penyembuh Lowe? Orang tua yang dikenal sebagai dokter legendaris itu. Zeke menandai sebelum mengangguk, ya, saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tuan Penyembuh Lowe sangat terkenal di bidang medis. Keterampilan pemijatan adalah yang terbaik yang pernah dikenal. Dikatakan dapat merevitalisasi siapa saja. Lacey melanjutkan. Legenda mengatakan bahwa ada seorang wanita yang meninggal saat melahirkan, dan Tuan Penyembuh Lowe menabrak ini ketika dia pergi ke alam pembohong untuk mengumpulkan pertumbuhan. Dia mengatakan bahwa wanita ini tidak mati, dan yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan. Di peti mati. Langsung membuka peti mati, Master Penyembuh rendah untuk menyelamatkan dia. Tidak hanya wanita yang bertahan hidup, tapi dia juga melahirkan seorang bayi sehat. Butuh rahasia oleh badai. Ada banyak orang yang meminta bantuannya, dan ada antrian panjang di setiap negara. Yang paling awal bisa menunggu untuk melihat mungkin tahun depan. Dia pasti sangat berpengaruh dan berpengaruh. Konstruksi dan obat-obatan adalah dua pilar utama dari Linton Group. Jika kita bisa mendapatkan Master Heller Lowe untuk menghadiri acara makan malam kita, pasti akan bermanfaat dan berdampak bagi bisnis farmasi Linton Group. Kudengar dia mungkin mengunjungi kota Oakhart. Zeke, kamu adalah orang dalam industri dan memiliki minat yang sama dengannya. Aku harap kamu dapat mengundangnya ke acara atas nama perusahaan. Dia tidak harus berada di sana untuk waktu yang lama.
Saya rasa 5 menit. Sudah cukup, dan saya akan memberinya 10 juta untuk itu. Tentu saja, jika dia menginginkan lebih, saya juga memberi lebih banyak, kata Lacey. Nancy mencibir, Lacey, kamu mungkin melebih-lebihkan pria ini. Bab 632. Zeke belum melihat besar sebagian besar dunia. Jika dia benar-benar bertemu dengan Tuan Penyembuh Lowe, dia mungkin akan mengompol. Dia tidak hanya akan gagal mengundangnya ke pesta acaramu, tetapi Tuan Penyembuh Lowe mungkin juga akan memiliki kesan buruk juga. Pasti tidak menguntungkan bagi Linton Group. Nancy menghela napas. Yah, meskipun peluang keberhasilannya rendah, kurasa tidak ada salahnya mencoba. Jika tidak, tidak akan ada harapan. Berpura-puralah sampai kamu berhasil. Zeke hanya tersenyum kecil dan berkata, baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawanya ke sini. Akulah Dewa Jarum, Marsekal Agung. Saya yang terbaik di Erasia. Bahkan Tuan Penyembuh Lowe harus sujud di depanku seperti anak sekolah dasar. Nancy cemberut dan berkomentar dengan acuh tak acuh, Lacey, biarkan aku menerjemahkan kata-katanya untukmu. Dia mengatakan dia akan mencoba yang terbaik, itu berarti dia tidak akan pernah bisa mendapatkan Master Heller Lowe ketika kamu, bahkan jika kamu mengalahkannya sampai mati. Kurasa kamu harus menyerah saja. Zeke terdiam sekali lagi. Bagus, wanita yang keras kepala memang sangat gigih. Saat mulai tenang, aktifkan mode serangannya sekali lagi. Tiba-tiba, ponsel Zeke menemukan. Itu adalah telepon dari Yafri. Zeke ingat bahwa dia telah berhutang untuk membantu Yafri dan gurunya menyiangi parasit hari ini. Yafri pasti menelepon untuk mendesak Zeke. Pada saat itu, mereka kembali ke grup Linton. Zeke dengan cepat membuat alasan dan pergi. Tidak lama kemudian, ia tiba di tujuan, tempat tinggal bagi keluarga mereka yang disimpan di militer. Guru Yafri pasti dari militer jika dia tinggal di sana. Selanjutnya, dari skala kediaman, sepertinya dia juga memiliki pangkat tinggi. Sementara itu, Yafri menunggu Zeke di pintu masuk. Setelah dia tiba, yang pertama dengan cepat menyambutnya dengan sopan. Tuan Williams, Anda di sini. Biarkan saya membawa Anda masuk. Baiklah. Setelah itu, Zeke mengikuti pria itu ke tempat itu. Dalam perjalanan, Yafri memberitahunya dengan suara rendah, Tuan Williams, kami memiliki masalah kecil sekarang. Juniorku, yang juga putri guruku, Shannon Hans, tidak percaya pada infeksi parasit seperti itu. Dia tidak ingin kamu menyembuhkan ayah. Dia bahkan mengundang Tuan Penyembuh Lowe untuk membantu. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan berharapmu. Dia untuk membiarkanmu memperlakukan ayahmu sebagai ayahmu. Lihat. Zeke berhenti. Tuan Penyembuh Lowe. Kebetulan sekali, komentarnya, kebetulan saya perlu bertemu dengannya. Setelah berjalan melalui koridor yang panjang, keduanya melangkahkan kaki ke ruang guru. Ruangan itu dipenuhi orang-orang yang tak terlupakan keluarga dan teman. Zeke mengamati bahwa sebagian besar dari itu adalah orang-orang setengah baya atau lanjut usia, kecuali seorang gadis muda. Tidak diragukan lagi, dia adalah putri guru dan junior Yafri, Shannon Hans. Dia tinggi dan ramping, mengenakan jaket kulit ketat yang menonjolkan aura tangguhnya. Matanya berkobar dengan gairah yang berapi-api, dan dia memiliki sikap yang mengesankan tentang dirinya. Tidak ada yang bisa mengira dominasinya saat bermain-main dengan pisau kecil di tangan. Shannon memang benar dengan namanya. Saat Zeke dan Yafri masuk, dia langsung berubah tidak senang dan tidak jelas menyambut mereka. Bahkan, dia meletakkan jari telunjuknya di tempat-tempat untuk menyuruh mereka diam. Seorang pria tua sedang merawat pasien. Jenggot panjang pria itu seputih abu dan dari jauh, dan Zeke bisa membedakan aroma jamu yang kuat pada dirinya. Ini pasti Master Heller Lowe, dokter nasional yang dipuja semua orang. Memang, dia dianggap sebagai Master Heller, tetapi masih harus dilihat apakah dia suci dan ilahi seperti yang diklaim orang. Setelah pemeriksaan cepat, wajah Tuan Penyembuh Lowe berubah serius. Dengan suara rendah, dia berkata, mengapa kamu tidak meminta saya untuk datang lebih awal? Ini sudah lama mengkhawatirkan kondisinya memburuk. Shannon segera masuk. Pak, saya tahu Anda sibuk dengan pasien lain. Itu sulit untuk bertemu dengan Anda. Saya harus mengantri lama sebelum giliran saya. Master Penyembuh Lowe menegur, mengapa Anda tidak memberitahu saya identitas pasien saat itu? Tuan Hans memberitahu Anda bahwa kami adalah teman yang sangat baik. Bahkan jika saya sibuk,
saya pasti akan memberikan prioritas. Shannon segera meminta maaf, saya sangat menyesal, Pak. Itu semua salah saya. Tuan penyembuh Lowe menghela nafas. Lupakan saja. Kurasa aku juga bersalah karena aku juga sangat sibuk. Aku tidak akan pernah melihat informasi pasien dengan detail seperti itu. Ambilkan saya air panas dan alkohol. Saya akan memulai perawatan saya sekarang, perintahnya. Baiklah, Shannon dengan cepat memerintahkan para pembantu untuk melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuan penyembuh Lowe. Saya ingin tahu apa Anda mendiagnosisnya. Bagaimana Anda akan menyembuhkannya? Tiba-tiba, sebuah suara bisa terdengar dari belakang ruangan. Bab 633. Semua orang menoleh untuk melihat. Itu adalah pria asing yang baru saja berbicara. Tentu saja, itu adalah Zeke. Master Hellerlow melemparkan pandangan sekilas keluar dan bertanya dengan jijik, apakah kamu bagian dari keluarga Hans? Saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada orang. Jeffrey dengan cepat masuk dan memperkenalkan, semuanya, ini Zeke Williams, pria yang telah saya ceritakan kepada Anda semua. Dia dikenal sebagai dokter ilahi, Dr. Willianona. Saya yakin dia dapat membantu menyembuhkan penyakit Pak. Konyol, Tuan penyembuh Lowe berteriak. Jika kamu membawaku ke sini, mengapa kamu melibatkan orang lain? Dia bertanya. Apakah kamu tidak mempercayai keterampilan saya? Jika demikian, saya katakan bahwa kita melupakannya. Saya tidak akan pernah memperlakukan seseorang yang tidak mempercayai latihan saya. Master penyembuh Lowe siap untuk berjalan keluar saat dia mengatakan ini. Semua orang di keluarga Han panik ketika mereka melihat ini dan dengan cepat meraih tangan. Sementara itu, Shannon menggertakkan giginya dan memelototi keduanya. Jeffrey, ini masalah keluarga. Siapa bilang kamu bisa ikut campur? Tuan penyembuh Lowe, Anda tidak perlu peduli dengan dua orang ini. Jeffrey hanya seorang senior. Dia bukan bagian dari keluarga. Dia tidak berhak ikut campur. Juga, pria yang dia dapatkan di sini adalah seorang dukun. Saya tidak akan pernah mengizinkan dia untuk merawat ayah saya. Mendengar ini, Master penyembuh Lowe berhenti pernah langkahnya dan berkata, seorang dukun seperti dia akan bisa berada di ruangan yang sama denganku. Ini selalu dari. Suruh seseorang untuk mengusirnya sini. Jeffrey langsung menjadi panik saat dia mencari untuk menyelamatkan Zeke. Shannon, kamu harus percaya. Tuan Williams pasti bisa menyelamatkan ayahmu. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati sekarang. Shannon membalas berteriak, Jeffrey, menurutmu aku tidak memeriksanya. Zeke Williams tidak pernah mantan. Orang ini pernah dipenjara. Setahun yang lalu, dia ditinggalkan di altar pernikahannya dengan Emily Clemons karena dia tidak mampu membayar 300.000 sebagai mahar. Dalam keadaan itu, dia malah menikahi pengiring pengantin. Setelah itu, dia gelisah selama 1 tahun lagi. Dan baru saja melepaskan dia. Pria ini belum mencapai apa-apa sampai saat ini. Seorang pecundang seperti dia tidak akan pernah bisa mengobati penyakit ayah-ayah. Ini konyol. Saat Shannon melanjutkan, keluarga Han mulai menggunakan dan menyalahkan Jeffrey. Jeffrey, bagaimana kamu bisa mendapatkan dokter yang begitu buruk untuk merawat gurumu? Apa yang kamu dapatkan? Huff, kurasa kamu hanya jahat. Apa yang kamu dapatkan jika gurumu meninggal? Gurumu memperlakukanmu dengan sangat baik selama ini. Bagaimana kamu bisa membalas budinya dengan cara seperti itu? Bagaimana kamu bisa melupakan semua yang telah dia lakukan untuk menjadi pria seperti sekarang ini? Jeffrey tidak bisa lagi membela diri dan langsung terdiam. Sementara itu, Zeke berkata dengan dingin, ini konyol. Saya tidak tahu ada korelasi antara kehidupan pribadi saya dan keterampilan medis saya. Master penyembuh Lowe menantang, jadi, apakah Anda mengatakan bahwa Anda sangat ahli dalam apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang salah dengan pasien itu? Mengapa dia tidak sadar diri bahkan setelah bertahun-tahun? Zeke menegaskan, sederhana. Itu karena infeksi parasit. Dia terinfeksi parasit yang biasa ditemukan di Cordyceps liar. Setelah meminumnya, dia pingsan dan menjadi sayuran selama beberapa dekade terakhir. Betapa banyak sampah. Tuan penyembuh Lowe menggebrak meja. Sepertinya kami melebih-lebihkanmu ketika kami mengatakan bahwa kamu adalah seorang dukun. Bagiku, kamu bahkan bukan seorang dokter. Kamu hanya seorang praktisi ilmu hitam. Zeke tetap tidak terpengaruh dan tertawa. Kalau begitu, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang salah dengan pasien itu?
Master penyembuh Lowe menjawab, tentu, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda mengetahui salahnya. Karena alasan yang tidak, pembuluh darahnya telah mengeras. Hal ini menyebabkan aliran darah yang tidak mencukupi otaknya, dan akibatnya, otaknya telah rusak. Saya akan bergantian menggunakan air panas dan alkohol untuk mengalirkan darahnya. Ketika dingin alkohol dan panasnya udara berinteraksi, pembuluh darahnya akan kembali normal. Dengan menggunakan keterampilan pijat unik saya, pembuluh darah akan kembali normal melunakkan diri. Ketika ada cukup aliran darah ke otaknya, dia perlahan akan pulih. Saya jamin dia akan bangun dalam waktu 2 bulan, katanya puas. Namun, Zeke adalah bekerja dan mencemooh, kamu akan membunuhnya jika kamu melakukan itu. Parasit paling sensitif terhadap alkohol. Panas dan hanya akan memprovokasi dan membuat lebih sensitif. Saya yakin pasien akan muntah darah, kehilangan darah, dan pupil matanya akan membesar. Parasit itu kemudian akan keluar dengan sendirinya dari tubuhnya. Pada saat itu, tidak ada harapan lagi bagi pasien. Bab 634. Tuan penyembuh Lowe memerah karena marah sekarang. Anda menyesatkan semua orang di sini dengan ketidakbenaran itu, komentarnya. Sihir hitam hanya ada dalam fiksi. Bagaimana itu bisa terjadi di kehidupan nyata? Zeke berkomentar, yah, kita akan menunggu dan melihat. Shannon Hans juga diambang frustrasi. Memainkan pisau di tangan, memutarnya dengan sangat cepat. Orang hanya bisa melihat bayangan pisau saat bergerak. Akhirnya, dia melemparkan belati itu, dan belati itu menancap di tanah di sebelah kaki Zeke William. Aku akan memastikan kamu dihukum sesuai jika kamu berbicara omong kosong lagi, dia mengancam. Zeke hanya tersenyum. Orang yang melihat itu bukan aku. Itu ayahmu. Jeffrey, ayo pergi dan teh. Mereka akan datang memohon untuk membantu nanti. Keduanya melangkah keluar saat dia mengatakan ini. Shannon menggertakkan giginya dan berusaha, jika aku memohon padamu, aku tidak akan Shannon Hans. Zeke mencibir, yah, mengapa kamu tidak mencoba mengganti namamu saja? Untuk Hans the Fool. Kamu memilih untuk tidak melakukan apapun meskipun ayahmu akan dibunuh oleh pria ini. Siapa kamu, tapi bodoh. Aku bersumpah akan membunuhmu, Shannon dengan gigi terkatup, siap memberinya obatnya. Kap, Tuan penyembuh Lowe mengadu. Pasien lebih penting, katanya kepada semua orang. Lagi pula, pria ini belum bisa mati. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa mengobati ayahmu, dan dia akan meminta maaf jika begitu. Mendengar ini, Shannon hanya bisa diam dan mengendalikan emosinya. Pada saat ini, para pembantu masuk dengan air panas dan alkohol. Master penyembuh Lowe segera mulai bekerja. Dia menggunakan air dan alkohol untuk menyeka bintik-bintik dengan jaringan yang tersumbat. Dalam 10 menit, orang bisa melihat perubahan yang terlihat pada tubuh pasien. Wajah pucatnya dipenuhi warna lagi, ini berarti aliran darahnya telah kembali normal. Master penyembuh Lowe melambai pada Shannon saat dia berkata, kemarilah dan ambil denyut nadi ayahmu. Shannon melakukan apa yang diperintahkan dan langsung menjadi bersemangat. Wanita itu, yang mendominasi dan keras kepala, kini meneteskan air mata hingga ke tepi mata. Denyut nadi ayah jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada harapan. Ayahku akan pulih. Terima kasih banyak, Tuan penyembuh Lowe. Keluarga Han juga menghela nafas lega ketika mereka berkata, untungnya, kami tidak percaya pada dokter gila itu. Shannon mencibir, yah, aku tidak pernah mempercayainya. Master Heller Lowe kemudian melanjutkan, kamu bisa terus pembukuan pembuluh darahnya yang tersumbat sementara aku akan terus pemijatan bagian lainnya. Baiklah, Shannon mengambil handuk darinya dan melanjutkan apa yang telah dilakukan Master penyembuh Lowe sebelumnya. Yang terakhir mulai menunjukkan keterampilan pijatnya yang unik. 10 menit lagi berlalu, pasien yang telah diam selama 1 dekade terakhir tiba-tiba pindah. Darah membuka dan mengerang sedikit sebelum batu seteguk. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini dan mulai bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Seorang gadis kecil dengan kuncir segera tergagap, paman itu mengatakan dia akan batuk darah dan kehilangan semua darahnya. Segera, Shannon menatap matanya ke arah gadis itu dan menegur, Lily, jangan bicara omong kosong. Tuan penyembuh Lowe, ada apa? Sementara itu, dokter tetap tenang dan berkata, ini normal. Keterampilan pemijatan saya telah membantu mengeluarkan darah di tubuhnya. Tunggu, ini tidak tampak seperti tampilan. Ini lebih terlihat seperti darah asli. Ini tidak benar. Shannon, naikkan kecepatanmu.
Keduanya terus membagi pekerjaan dan pijatan. Puff. Pasien memuntahkan darah sekali lagi. Tuan penyembuh Lowe melirik darah itu, dan kerutan yang muncul di wajahnya. Dia berkomentar, ini tidak terlihat benar. Benar, dia seharusnya memuntahkan darah. Kenapa itu darah? Pada saat ini, Shannon berteriak keras, Tuan penyembuh Lowe, lihat. Ada darah melepuh di sini. Lepuh. Lepuh apa? Wahyu mengungkapkan ragu-ragu. Namun, saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat ketika dia berkata, itu tidak mungkin. Mengapa ada luka? Mungkinkah udaranya terlalu panas dan menyebabkan cedera? Shannon, gunakan alkohol. Panas mengembang, sementara menyusut. Alkohol seharusnya menguranginya. Baiklah, Shannon dengan cepat mengangguk dan mencelupkan kain itu ke dalam alkohol. Namun, sebelum dia bisa menerapkannya, suara letupan keras bergema di sekitar ruangan, dan benjolan itu pecah. Darah berceceran jauh. Semua orang menjadi pemandangan di pemandangan yang tidak biasa dan menakutkan ini. Gadis berkuncir itu bahkan mulai terisak tak terkendali saat dia berulang, muntah darah, kehilangan darah. Paman itu benar. Kakek sedang buruk, tidak. Bab 635. Meskipun pemandangan tersedia, Shannon masih tidak percaya kata-kata Zeke. Dengan mata putus asa, dia melihat ke arah Tuan Penyembuh Lowe dan bertanya, Tuan Penyembuh Lowe, apa yang terjadi? Sangat mengejutkan semua orang, bahkan Tuan Penyembuh Lowe panik dan bingung. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Saya telah melakukan ini selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat sesuatu yang tidak biasa seperti ini, katanya. Muntah darah, kehilangan darah, pupil melebar, bahkan parasitnya keluar. Murid. Dengan tergesa-gesa, Tuan Penyembuh Lowe membuka kelopak mata pasien dan mengamati pupilnya. Ah, itu semua benar. Semua benar. Semua gejala dijelaskan secara akurat oleh Zeke sebelumnya. Kaki Tuan Penyembuh Lowe berubah menjadi jeli, dan dia jatuh ke kursi di belakang. Mungkinkah pria itu benar-benar cakap? Dia bahkan tahu itu adalah parasit yang ditemukan di Cordyceps liar. Atau mungkinkah ini semua hanya kebetulan? Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di bidang medis? Jika saya percaya bahwa saya hanya akan membohongi diri sendiri. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Semuanya ada di depanku. Saya telah kalah dari seorang pria muda. Dengan keras, dia berteriak, cepat. Bawa pemuda itu ke sini. Sekarang. Jantung semua orang kencang dan gemetar karena terkejut. Bahkan Master Penyembuh Lowe tidak tahu harus melakukan apa lagi sekarang dan hanya bisa meminta bantuan, dukun, itu. Sungguh dokter muda itu memang sangat cakap. Pasti, apapun yang dia katakan tentang parasit di Cordyceps pembohong juga benar. Semua bulu di lengan mereka berdiri tegak saat mereka menyadari situasi parahnya dan ketepatan yang aneh dari kata-kata Zeke. Shannon berteriak, tunggu apa lagi? Bawa dia ke sini. Anggota keluarga Han akhirnya sadar kembali dan dengan cepat bubar untuk mencari pria itu. Pada saat ini, Zeke dan Yefri sedang bersantai di salah satu paviliun keluarga Han. Adapun teh, tidak mungkin keluarga Han menyajikan minuman untuk mereka. Yefri menawarkan Zeke permintaan maaf yang tulus. Tuan Williams, saya benar-benar minta maaf tentang ini. Shannon selalu dimanjakan dan melakukan pun yang dia inginkan. Itu sebabnya dia tidak ragu mempermalukan Anda sebelumnya. Tolong jangan marah-marah. Zeke mengangguk dan menjawab, oh. Pengukuran kamu juga telah diganggu olehnya. Jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk membalasnya atas namamu nanti. Yefri tertawa. Ayolah, kamu dimarahi begitu parah olehnya barusan. Pada saat itu, keluarga Han menemukan mereka dan berteriak, Dr. Ilahi Williams. Ini darurat. Tolong, selamatkan dia. Hampir seketika, Yefri bertanya dengan cemas, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Keluarga Han memberitahunya serempak, Dokter Ilahi benar. Nyawa gurumu tergantung pada seutas benang. Tak perlu dikatakan lagi, Yefri panik dan dengan cepat berkata kepada Zeke, tolong, dokter. Willianona. Semua air di bawah jembatan. Saya harap Anda dapat membantu guru saya. Tidak terpengaruh, Zeke melirik keluarga Han dan berkata, oh. Hans si bodoh tidak ada di sini. Aku bilang dia harus secara pribadi memintaku untuk membantu. Hans si bodoh. Shannon Hans.
Itu adalah nama yang diberikan Zeke untuk Anda sebelumnya. Keluarga Han berada di bawah tekanan besar sekarang, dan mereka memohon dengan panik, Tuan Williams, tolong, saya mohon Anda membantu kami. Adapun Shannon, kami akan meminta maaf kepada Anda nanti. Jeffrey juga bergabung, Tuan Williams, tolong. Nyawa seorang pria dipertaruhkan di sini. Saya harap Anda bisa melepaskan apa yang terjadi. Jangan khawatir, saya akan memastikan Shannon ayak dan meminta maaf Anda nanti. Akhirnya, Zeke menyerah dan menghela nafas. Baiklah, aku akan melakukannya karena kamu. Mereka semua kembali ke kamar. Zeke melirik pasien dan mengernyitkan alisnya. Dia terlihat lebih buruk dari yang kukira. Master penyembuh Lowe segera mengarahkan dirinya dan berkata kepadanya, anak muda, memaafkan saya atas sikap saya sebelumnya. Saya tahu saya tidak pernah menyesalinya saya dengan kata-kata. Tetapi pasien ini tidak bersalah. Saya harap Anda masih akan menyelamatkannya. Terlepas dari kesalahan yang saya buat di masa lalu. Melihat ini, Shannon dengan cepat berdiri dan memberi jalan bagi Zeke juga. Tolong selamatkan ayah. Dia memohon. Dengan langkah besar, Zeke mendekati pasien dan mengamati pupilnya. Itu sedikit melebar, dan aku bisa melihat benda hitam menggeliat di bawahnya. Parasit akan keluar melalui mata. Beri jalan dan pastikan ruangannya berventilasi. Semua orang dengan cepat bubar dan membuka jendela di ruangan itu. Sementara itu, Zeke mengeluarkan belerang yang dibawanya dan meletakkannya di mata pasien. Setelah itu, ia memeriksa titik-titik di mana kehilangan darah sebelumnya. Ada beberapa lepuh lain yang muncul sekali lagi, dan sepertinya akan meledak kapan saja. Zeke dengan cepat berteriak memanggil Shannon, Hans the Fool, masuk ke sini.